Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kolbi SR SST MK. Saya dosen di salah satu universitas di Makassar, yaitu Universitas Mega Reski atau biasa disebut Unimers. Saya telah menyelesaikan S1 saya atau D4 bidang pendidik di Stikes Mega Reski Makassar pada tahun 2013. Dan telah menyelesaikan S2 Kebidanan di Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2017. Dan tahun 2017 sampai sekarang saya menjadi dosen pada program studi S1 Kebidanan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan. Sekarang saya mengajar mata kuliah Asuhan Remaja dan Premenopause. Pada mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Remaja dan Premenopause merupakan rumpun pada mata kuliah wajib yang terdapat pada kurikulum AIPKIN atau Asosiasi Pendidikan Indonesia Bidang Indonesia. Dan mata kuliah ini beberapa capaiannya. Pada capaian ada 4 capaian. Yang pertama, sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Pada sikap, di sini sikap mahasiswa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Dan yang kedua yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Dan sikap ketiga yaitu berkontribusi dalam meningkatkan mutu pelayanan kehidupan masyarakat berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Dan yang keenam yaitu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Sedangkan pada keterampilan umum, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Keterampilan umum kedua yaitu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terstruktur. Keterampilan khusus pertama, mampu mengaplikasikan keilmuan kebidanan dan menganalisis masalah dalam memberikan petunjuk dan memiliki alternatif pemecahan masalah pada lingkup praktik kebidanan meliputi asuhan pranikah, prakonsepsi, remaja, dan premenopause. Keterampilan khusus kedua yaitu mampu mendemonstrasian asuhan kebidanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengetahuan, menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, manajemen asuhan kebidanan, keputusan klinik, model praktek kebidanan, dan etika proses secara mendalam. Selanjutnya, metode yang saya gunakan adalah pertama, Google Classroom, grup WhatsApp, dan grup Telegram. Selanjutnya, untuk proses pembelajaran saya menggunakan Zoom, dan untuk metode penilaian saya menggunakan ada beberapa penilaian. Yang pertama, kehadiran mahasiswa. Yang kedua adalah keaktifan mahasiswa. Dan yang ketiga adalah tugas. Dan yang keempat adalah meet. Dan yang kelima adalah final. Dan ketika ada praktikum ditambah dengan nilai praktikum. Baiklah, untuk melihat proses pembelajaran melalui Zoom, kita bisa lihat video selanjutnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersua atau bertemu walaupun dalam lingkup artinya melalui Zoom ataupun sosial media. Jadi di sini alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan materi yang berkaitan dengan pemeriksaan fisik pada remaja. Namun sebelum Ibu melanjutkan materinya, saya
saya mau bertanya dulu atau mengingatkan kembali materi sebelumnya atau pertemuan sebelumnya terkait dengan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Ada yang ingin memberikan statement materi yang minggu lalu? Ada siapa? Ada Ibu, saya Ibu. Iya, siapa? Dian Dian Zahra. Zahra. Oke, Dian Zahra Sulung. Oke, silahkan deh. Jadi Ibu terkait kesehatan reproduksi yang dimana kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi peran dan sistem reproduksi. Oke. Kemudian kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Oke. Untuk keluarga berencana sendiri bagaimana, Dian? Bisa dijelaskan? Oh iya Bu, kalau terkait keluarga berencana adalah memastikan bahwa setiap orang atau pasangan memiliki akses ke informasi dan pelayanan KB agar dapat merencanakan waktu yang tepat untuk kehamilan, jarak kehamilan, dan jumlah anak, Bu. Oke ya, bagus sekali ya jawaban dari Dian Zahra. Saya harap juga teman-teman yang lain bisa memahami terkait dengan konsep reproduksi maupun keluarga berencana. Jadi tadi sudah dijelaskan ya bahwa kesehatan reproduksi itu sangat penting. Apalagi teman-teman sekarang ada pada masa remaja ya, artinya sudah mau masuk ke dewasa. Terus yang kesehatan untuk pelayanan KB juga keluarga berencana, pasti teman-teman juga harus mengetahui atau mengidentifikasi bahkan memahami materi tersebut. Jangan sampai misalkan ada orang tuanya atau keluarganya yang mau berkati kan bisa dijelaskan untuk pemilihan kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke? Nah, jadi kita lanjut ya, karena kemarin minggu lalu kita sudah membahas terkait konsep dasar kesehatan reproduksi. Sekarang kita masuk ke dalam pemeriksaan fisik pada remaja itu sendiri. Oke, pertama-tama di sini kita harus mengetahui dulu teman-teman ataupun adik-adik harus tahu setelah mata kuliah ini apa yang harus teman-teman kuasai atau mampu melakukan apa setelah materi ini. Jadi mahasiswa mampu melakukan tanggung jawab profesional bidan dalam mengatasi keadaan yang menyimpang pada kondisi normal. Jadi kalau normal kan itu alhamdulillah kalau normal, tapi kalau misalkan ada menyimpang atau yang patologis, itu yang harus diidentifikasi atau walaupun sebenarnya kita bidan ini adalah yang normal-normal, namun untuk mengidentifikasinya harus tahu supaya kita bisa merujuk. Oh ini misalnya patologis harus dirujuk, ini normal ya bisa ditangani oleh bidan itu sendiri. Seperti itu ya tugas seorang bidan. Oke, selanjutnya bahan kajian atau materi yang akan saya bahas. Di sini ada pertama pemeriksaan fisik pada remaja, terus anamnesis riwayat menstruasi, dan yang ketiga yaitu dismenorrea dengan rebusan air kayu secang. Nah, pertama di sini konsep dasar pemeriksaan fisik remaja. Kita ketahui bahwa pemeriksaan fisik ini mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, di mana mungkin teman-teman pernah mendengar namanya head to toe, artinya dari kepala sampai ujung rambut, dari kepala sampai ujung kaki, di mana teman-teman tidak bisa mengidentifikasi atau memberikan informasi secara objektif ketika teman-teman ataupun adik-adik ini tidak memeriksakan mulai dari kepala sampai ke ujung kaki. Seperti itu ya. Tujuan dari pemeriksaan, jadi semua pemeriksaan itu mempunyai tujuan ya. Yang pertama, mengumpulkan data dasar kesehatan klien. Yang kedua, mengidentifikasi data diagnosa aktual. Masalah aktual di sini itu adalah masalah yang terjadi pada saat ini. Terus ada mengidentifikasi data diagnosa potensial. Potensial di sini bisa terjadi ketika masalah aktual belum teratasi dengan baik atau secara cepat. Yang keempat, membuat penilaian klinis tentang perubahan status kesehatan klien dan pelaksanaannya. Jadi segala sesuatu tindakan itu harus sesuai dengan prosedur ataupun SOP yang ada. Terus yang kelima, mengevaluasi hasil fisiologis dari asuhan itu sendiri.
Nah, yang ketiga, di sini pemeriksaan itu sendiri. Jadi pemeriksaan secara inspeksi atau melihat, nah, di sini kita bagian dari merupakan observasi visual ya. Jadi inspeksi di sini memandang, melihat. Dari menginspeksi ini kita juga bisa melihat, misalnya si Winanda ini, oh Winanda datang dengan wajah pucat, terus matanya juga berkunang-kunang. Nah, kita bisa sebagai seorang bidan bisa mengidentifikasi, oh ini misalkan Winandanya anemia atau kekurangan dehidrasi, tapi tidak bisa langsung mendiagnosa ketika hanya melihat saja. Namun ada beberapa prosedur pemeriksaan yang harus diambil atau diperiksa sebelum melakukan diagnosa. Seperti itu ya. Nah, ini ya macam-macam pemeriksaan. Jadi kita mulai dari inspeksi, melihat, terus palpasi memandang, auskultasi mendengar, perkusi mengetuk. Jadi ini semua keempat ini harus sistematis, tidak boleh misalkan dari auskultasi dulu, saya auskultasi dulu deh mendengar atau mau palpasi. Jadi keempat ini harus sistematis, namun tidak semua pemeriksaan ini harus dilakukan keempat-empatnya. Misalkan mata. Mata kan hanya melihat, terus apakah simetris kiri dan kanan, tanpa meraba ataupun mendengarkan. Masa mata didengarkan? Nah, seperti itu. Jadi tidak semua, namun harus sistematis sesuai dengan kondisi pasien. Setelah itu pemeriksaan secara umum ya. Jadi pengaturan posisi pertama. Kenapa? Karena posisi yang menentukan kenyamanan pasien ya. Misalkan di sini ketika ibunya datang dengan apanya yang mau diperiksa ataupun remaja ini apanya yang klien yang mau diperiksa apanya, itu harus dipersiapkan posisi, baik dari posisi dari baring kah atau duduk. Misalkan kalau mau pemeriksaan tekanan darah sebaiknya duduk, atau tergantung dari kondisi pasien. Jangan sampai ibunya pasiennya klien ini merasa pusing tapi kita ngotot untuk mau dia duduk, itu dia disituasikan ya, artinya melihat situasi dan kondisi yang ada. Terus yang kedua lagi adalah menjaga privasi pasien. Segala tindakan apapun itu kita harus menjaga privasi. Kenapa? Supaya ibunya nyaman terhadap apa yang akan dilakukan pemeriksaannya. Ini juga pasiennya bisa langsung curhat atau apa kalau misalkan kita menjaga privasinya. Nah, terus yang kedua mengikuti tindakan pencegahan. Di sini sangat penting ya untuk pencegahan, apalagi sekarang marak ya namanya sekarang pandemi COVID-19. Di sini paling penting adalah menjaga tindakan pencegahan. Teman-teman kan sudah tahu ya yang mana yang untuk dicegah. Yang paling penting ketika kita di rumah sakit ataupun di teman-teman praktek di laboratorium adalah APD. Apa itu APD? Ada yang tahu? Pelindung diri, Ibu. Oke, alat perlindungan diri. Jadi alat perlindungan diri di sini juga harus berurutan sistematis, mulai dari kepala, topi, kacamata, terus kecelemek, handscoon, sepatu boot. Itu harus semua sistematis supaya teman-teman tidak ada yang kelupaan seperti itu. Jadi yang terakhir itu kan cuci tangan ya. Cuci tangan ada berapa langkah? 6 atau 7? Berapa? 6 atau 7? Cuci tangan. Nah, lupa lagi. Jadi ada 6 ya. Nah, 6 untuk langkah cuci tangan. Nah, jadi kalian harus hafal mati ini cuci tangan. Jangan sampai hanya sembrono langsung buka keran langsung cuci tangan. Nah, posisikan selalu supaya tidak lupa ya. Misalkan kalau cuci tangan di rumah, itu harus sesuai dengan aturannya mulai dari langkah 1 sampai langkah ke-6. Seperti itu. Jadi yang ketiga yaitu pemeriksaan fisik sistematis. Jadi ini maksudnya pemeriksaan fisik secara sistematis mulai dari kepala ya sampai kaki. Jangan dari kepala dulu, sudah itu momonya. Setelah kepala saya mau langsung ke perut deh, mau langsung ke payudara deh, tidak boleh seperti itu. Jadi harus secara sistematis. Nah, di sini ada saya ambil kasus ya yang menyimpang yaitu dysmenorrhea ya. Apalagi teman-teman ini
adalah remaja ataupun memasuki dewasa. Nah, ini yang sangat sering terjadi di kalangan kita adalah dysmenorrhea atau apa? Dysmenorrhea atau Nyeri pada saat menstruasi, Bu. ya nyeri saat menstruasi. Ya, ini sangat mengganggu ya, apalagi untuk aktivitas sehari-hari. Kita kadang tidak bisa beraktivitas, apalagi belajar ketika dysmenorrhea. Jadi bukan lagi hanya mengganggu aktivitas, bahkan ketika kita ingin makan saja. Namun kalau dysmenorrhea, segala sesuatunya ketika kita sakit itu pasti rasa-rasanya tidak ada yang enak ya. Jadi apalagi dysmenorrhea. Jadi cara menanganinya atau menurunkan intensitasnya, nanti kita lihat ya, ini ada beberapa penelitian yang saya juga pernah lakukan sendiri tahun 2020. Ini adalah kayu secang, dan kayu secang ini mudah didapatkan dan murah. Jadi tidak terlalu menguras dompet teman-teman. Yang sampai ibu saya ini mahasiswa yang karena mahal atau bagaimana, ini agak murah untuk apalagi bisa dikonsumsi setiap hari. Nah, ini ya, air seduhan kayu secang kenapa bisa menurunkan anti nyeri? Ini misalkan ada seperti hipertensi, dysmenorrhea, kanker, karena mengandung dia ada antiinflamasinya sehingga bisa mengurangi atau menurunkan intensitas nyeri saat menstruasi. Nah, di sini ada istilah what do you need? Nah, di sini kan ada farmakologi dan non farmakologi. Farmakologi di sini obat-obatannya yang sering teman-teman dapatkan di apotek, misalkan asam mefenamat, terus apalagi yang selain yang kalian tahu tentang obat farmakologi selain asam mefenamat? Apalagi? Apa? Ketamol. Ya, paracetamol. Itu semua adalah bagian dari farmakologi yang masih mengandung ada bahan-bahan kimianya. Namun pasti sesuai dengan dosis yang sudah ditentukan. Di sini ada non farmakologi. Non farmakologi di sini itu tadi yang sebagian dari kayu secang ya. Dan teman-teman kayaknya sudah belajar ya mata kuliah herbal medicine ya. Sudah ya? Ya, Ibu. Ya, itu bagian dari non farmakologi. Jadi nanti teman-teman bisa menjadikan referensi ketika teman-teman belajar non herbal medicine, itu bisa menjadi bahan referensi buat teman-teman untuk pembuatan skripsi ke depannya. Karena kan kita di S1 Kebidanan Universitas Negara SI ini ya namanya untuk pencirinya ya kalau bukan asuhan komplementer bisa menjadi herbal medicine. Herbal medicine artinya bahan yang alami yang diolah atau diekstrak supaya masyarakat itu bisa menggunakannya dengan baik ya, artinya memanfaatkan bahan alamiah seperti itu. Dan yang paling penting adalah ekonomis. Nah, setelah itu ada format pengkajian ya. Di sini teman-teman bisa membuka atau mendownload format pengkajian ini supaya ketika teman-teman ini dapat memudahkan ketika ada masalah baik itu dysmenorrhea ataupun masalah keputihan. Nah, itu kan biasa terjadi ya pada remaja, keputihan, dysmenorrhea, apalagi yang sering terjadi di masalah untuk kesehatan reproduksi pada remaja, apalagi selain itu keputihan, yang teman-teman alami apalagi selain keputihan, nyeri haid, apalagi ya, nanti bisa dilihat-lihat atau nanti baca format pengkajian ini, download, baru kita bisa saling sharing ya. Nah, selanjutnya referensi jurnal. Jadi di sini ada beberapa jurnal internasional dan sudah terindeks Scopus. Ini bisa kalian jadikan bahan referensi untuk kedepannya. Jadi misalkan ketika ada yang ingin keluarganya ataupun temannya yang dysmenorrhea bisa kan melihat biasanya apa evidence base-nya, adakah jurnalnya, penelitian sebelumnya, kenapa bisa langsung mengambil keputusan bahwa kayu secang bisa menurunkan dysmenorrhea. Jadi ini ada link, kalian bisa mendownload jurnalnya ini dan ini bebas. Oke, sebelum saya memasuki tugas, ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang pemeriksaan fisik pada remaja? Tahu saya, Ibu. Oke ya, siapa Dek?
Sahria Mufagur, Ibu. Oke, ya apa sayang pertanyaannya dari Sahria Umafagur? Ya, Ibu. Jadi kan materi Ibu tadi tentang dysmenorrhea. Yang salah satunya itu ada tentang kayu secang. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah ada efek samping dari mengkonsumsi kayu secang jika dikonsumsi setiap hari, Ibu? Oke ya, bagus sekali ya pertanyaan dari saudari Sahdia Umafagur ya. Jadi artinya tadi menyimak ya materi-materi yang ada. Jadi untuk efek sampingnya jika dikonsumsi itu belum ada penelitian yang mendalam terkait efek samping ketika kita mengkonsumsinya. Jadi ini Anda aman untuk dikonsumsi setiap hari ya. Apalagi ini mudah dan ekonomis dan bisa juga dikonsumsi misalkan kalau kita mau bawa ataupun infus water ketika mau ke kampus seperti itu. Ini mudah dijangkau ya. Jadi untuk sekarang masih belum ada efek sampingnya karena saya sudah mencari beberapa penelitian belum ada efek samping terkait dengan kayu secang itu sendiri. Ya, begitu ya Sahria? Oke, Ibu. Ya, oke. Jadi selanjutnya di sini ada tugas ya soal kasus. Mengapa saya kasih tugas soal kasus supaya teman-teman ini terbiasa ya untuk menganalisis kasus tersebut. Karena mau tidak mau teman-teman ketika lanjut ke profesi itu akan ujian kompetensi artinya exit exam tidak bisa wisuda ketika belum ujian kompetensi atau lulus dalam ujian kompetensi. Jadi ada 2 tugas ya, ada 2 kasus yang nanti minggu depan kita akan bahas melalui metode problem basic learning. Jadi nanti mungkin saya bagi per orang mungkin 1 atau 2 dalam satu kelompok 2 orang, terus meramu kasus tersebut ini apa-apa saja, misalkan penyebab ini dari kasus tersebut. Jadi soal kasus ini yang pertama kita buat dalam beberapa pertanyaan. Jadi buat pertanyaan berdasarkan kasus ini, misalkan apa diagnosa dari kasus tersebut, terus apa penyebabnya, terus bagaimana cara menangani, misalkan seperti itu ya. Ini juga seperti kasus yang kedua. Ya, paham ya maksud saya? Paham deh? Ibu. Ya, oke. Ya, jadi sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin memberikan statement untuk materi kita hari ini, pertemuan kita hari ini? Atau saya yang balik bertanya dulu ya. Ada yang bisa menyebutkan macam-macam pemeriksaan secara sistematis? Ibu. Oke, siapa? Sri Rahmadani ya? Ya, oke, silahkan sayang. Macam-macam pemeriksaannya itu ada 4, seperti inspeksi atau melihat, palpasi atau memandang, auskultasi atau mendengar. Auskultasi ya. Atau mendengar, dan perkusi. Oke ya, bagus sekali ya. Jadi saya harapkan teman-teman ini bisa memahami terkait dengan pemeriksaan remaja ini ya. Jadi pertemuan selanjutnya selain dari kasus tersebut nanti kita akan bahas adalah saya akan memberikan bahan materi atau bahan bacaan terkait dengan promosi dan edukasi dalam bidang kesehatan reproduksi. Jadi ini contoh promosi dan edukasi ya, misalkan dari segi pandemi COVID-19 ini. Jadi ada gambar 5R atau terapkan 5R di tempat kerja ataupun di kampus seperti itu ya. Ataukah ini ya ada istilahnya pasang masker, terus jaga jarak, seperti itu. Itulah bagian dari promosi dan edukasi. Seperti itu ya. Nah, tidak ada lagi pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri ya hari ini. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.